Iya, oke. Terima kasih Kakak Mita dan Kakak Harun. Saya sudah hafal. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Central Boton Bang Full TV, pemirsa yang ada di Kota Bau Bau dan sekitarnya. Masih dalam rangkaian kegiatan Bau Bau Job Fair 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bau Bau dan bermitra bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Kota Bau Bau, baik yang berurusan ke luar negeri maupun dalam negeri. Ya. Pada saat ini saya senang sekali ya, senang sekali saya kedatangan narasumber. Ada 2 orang sosok narasumber yang cukup mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Bapak Dr. Taufik, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau Bau, dan Bapak Dr. Andos Arif Basari sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kota Bau Bau. Ya, selamat pagi, selamat siang Pak. Sehat-sehat ya Pak Dokter. Alhamdulillah. Selamat pagi menjelang siang. Pak Arif juga ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya, kita mungkin dialog santai saja Pak, tentang bagaimana pariwisata ya. Karena ini memang masyarakat ini butuh informasi sebenarnya ya. Bagaimana juga tentang kependudukan sebenarnya di Kota Bau Bau ini. Kita mau apakan ini tentang penduduk? Kita mau apakan ini pariwisata? Mungkin dengan kaitannya juga dengan ketenaga kerjaan, karena memang jujur di Kota Bau Bau ya masih, walaupun angka pengangguran itu mengalami penurunan setiap tahun ya, namun fenomena yang sekarang ini ya, banyak yang masih nganggur itu anak-anak. Dengan dibukanya tambang-tambang di kota lain, sehingga banyak anak-anak kita yang merantau gitu ya. Nah, nanti kaitannya juga dengan pastinya pekerja-kerja pariwisata juga pastinya kita butuhkan juga informasi dari Pak Kadis. Ya, untuk pertama saya mungkin ke Pak Dr. Taufik dulu. Pak Dokter, kita tahu Bau Bau ini kan masih ya berusia, ini kan masih hari jadi ya, hari jadi Bau Bau ke 484, dan Kota Bau Bau sebagai daerah otonom baru berusia 24 tahun. Ya 24 tahun itu baru ya, kalau manusia itu ya sudah dewasa ya, seharusnya sudah dewasa ya Pak Kadis. Nah, potensi prospek pariwisata kita ke depannya ini bagaimana Pak Kadis? Silakan Pak Kadis untuk memberikan informasi. Luar biasa ini, Master of Ceremony sekaligus moderator sekaligus vokalis, di handle sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sisi depan abang sekaligus senior. Kita bisa selalu terhibur, selalu sumringah, senyum, karena yang mentor terbaik kami tetap Kadis Tenaga Kerja. Untung mungkin belum diperpanjang lagi SK-nya, harusnya dirangkap lagi nih. Ya, sebagai asisten 2 pemerintah Kota Bau Bau. Baik, tadi disinggung soal potensi wisata. Ya, dengan usia yang 484, itu cerita kerajaan kesultanan masa lalu sih, terbentuknya Kota Bau Bau. Dengan usia sebagai daerah otonom kan yang ke-24. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 itu disebutkan sebenarnya wisata adalah segala aktivitas berwisata itu yang ditunjang oleh fasilitas, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri ataupun swasta ataupun perorangan. Secara umum tiga yang mengupayakan di bawah 3 item tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Itu sebuah harapan sebenarnya, sebuah idealitas. Gambaran secara umum, Bau Bau sendiri sebenarnya membuka ruang
bahwa urusan kepariwisataan atau yang dikelola atau yang dimiliki daerah itu juga terbagi 3. Ada namanya wisata buatan, ada yang namanya wisata alam, ada yang namanya wisata budaya. Kalau mau diurut, kalau wisata budaya, tari-tarian, seni, sanggar, fashion masa lalu, tenunan dan sebagainya. Oke, lebih dispesifikkan lagi ya berkembang ya sangat banyak. Kemudian kalau wisata alamnya itu air terjun, pantai, goa, hutan, dan yang kemudian memang hasil ciptaan Tuhan langsung. Sementara wisata buatan itu seperti di wilayah Karing-Karing, ada Little Bali, ada Bali Blazing, dan seterusnya. Nah, dari 3 item tersebut sebenarnya dibutuhkan sebuah kreativitas. Sangat kebetulan pula Badan Ekonomi Kreatif atau Kementerian Kepariwisataan membagi urusan ini dalam 17 subsektor. Iya, bisa dijelaskan Pak? Ya, 17 subsektor ekonomi kreatif. Sebelum saya menjabarkan lebih lanjut item 17 subsektor itu, patut diketahui penyumbang devisa terbesar negara saat ini setelah kelapa sawit, ada tambang dan tenaga kerja luar negeri, itu sumber devisa terbesar negara pula. Urusan kepariwisataan ini kadang masuk 3 besar, kadang masuk 4 besar, kadang masuk 5 besar. Oh iya. Karena yang di-hire urusan tadi itu ada 17 item. Oke. Turunan di bawahnya itu fashion, kuliner, ada film, ada kriya, dan seterusnya. Nah, kita di wilayah Jazirah Cape Town ini sebenarnya punya potensi. Potensi itu pasti ada ya. Ya. Kalau kami mendata kemarin hubungannya dengan kepariwisataan itu bahkan di angka 100 lebih. Tapi itu tadi ada yang kemudian membatasi soal pengelolaannya karena masing-masing potensi itu ada yang berwenang. Oke. Ya. Semacam kawasan mungkin atau laut ya. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh, ada yang pernah bertanya, Pak Kadis, itu sebenarnya bagaimana air jatuh, banyak yang berkunjung, tapi seperti apa? Boleh, kesempatan ini saya sebutkan. Karena air jatuh itu menjadi kewenangan Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam, BKSDA. Akhirnya kalau mau melakukan itu harus melakukan perjanjian kerjasama. Kami sudah jajaki potensi itu. Bahkan dalam kesepakatan itu PKS yang bakal kita lakukan, kalau itu memang terjadi kesepakatan, kami diberi ruang untuk pengelolaan kurang lebih 9 hektar. Pengelolaan ya, pengelolaan. Di belakang air terjun itu sebenarnya masih ada air terjun kedua yang cukup cantik. Lapisan air terjun lagi masih ada ya. Nah, kami mensurvei air terjun itu sekarang alirannya sebenarnya bisa dibagi 2 kalau itu harus terjadi agar air tetap mengalir. Namun sekarang mata air atau air terjun kedua itu dipakai sebagai sumber mata air kota. Oke, sebagai sumber air bersih, air minum ya. Yang sekian hektarnya itu bisa dibuatkan seperti untuk outbound, untuk camping ground, dan seterusnya. Master plan-nya juga sebenarnya sudah ada. Ini yang kemudian akhirnya tidak semua potensi yang dimaksud itu bisa kita maksimalkan secara cepat. Seperti beberapa contoh lagi, ada wisata seperti Goa Lakasa. Goa Lakasa ya. Salah satu goa yang cukup cantik, bahkan ada beberapa wisatawan mancanegara itu datang ke Bau-Bau hanya untuk pengambilan gambar prawedding. Karena dinding Goa Lakasa itu sangat khas. Stalagmitnya. Kalau kena pantulan cahaya, dindingnya itu bling-bling. Agak beda dengan goa lainnya. Namun ya itu tadi, karena dia ada di atas lahan perorangan, pemerintah tidak cukup kuat melakukan pungutan seperti retribusi apabila
belum ada infrastruktur atau hal yang terbangunkan menjadi nilai poin bagi masyarakat itu sendiri dan menjadi akses pemerintahan. Inilah yang kemudian kita sangat berhati-hati, tidak mudah karena melihat juga mana yang skala prioritas. Namun secara umum, kalau boleh juga saya jelaskan melalui kesempatan ini, yang memberi kontribusi terbesar untuk retribusi untuk pendapatan daerah itu baru Benteng dengan Batu Sori. Oke. Kira-kira sampai di situ dulu sebentar Pak Kadis. Jadi memang potensi 17 tadi itu di bawah-bawah itu pasti ada ya. Alhamdulillah hampir semua ada. Sekarang nanti sebentar nanti bisa dijelaskan lagi berapa apa yang harus dikembangkan secara prioritas. Ya, saya langsung ke Pak Kadis, Pak Dr. Anus Arief Basari. Nah, ini saya sudah 3 kali nih ketemu nih ya dalam talk show ya dari tahun 2023 lalu ya 2004. Saya kira. Ya, perkembangan kependudukan ini lalu sudah dijelaskan betul-betul luar biasa ya sampai bagaimana itu KTP, bagaimana itu apa syarat-syarat nama semua sudah dijelaskan. Namun memang harus kita kembali harus mengulang lagi nih. Karena memang masyarakat harus mendapat informasi ya yang mendalam. Nah, untuk kependudukan ini tadi disinggung juga dari baik kok sudah ada dia punya KTP atau apa ya. Nanti Pak Kadis sendiri yang menjelaskan. Silakan Pak Kadis. Baik. Terima kasih Bang. Sudah 3 kali poster yang ini saya masih lupa namanya. Bang Fuful. Bang Fuful. Beliau kan juara 1 ini. Juara 1 lomba cosplay ya. Cosplay di perkemahan kemarin. Ini juara 2-nya juga. Juara 2 di sebelah kanan. Juara tak guli-guli sudah Dukcapil. Baik. Terkait kegiatan hari ini merupakan job fair untuk yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang kami andalkan selaku sebagai asisten 2. Jadi pada siang hari ini memang salah satu syarat yang sangat fundamental menjadi dasar untuk masuk kerja adalah KTPL. Pasti itu. Tapi karena sekarang KTPL itu berdasarkan Undang-Undang nomor hampir lupa 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa nomor induk itu menjadi salah satu identitas tunggal bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Jadi dimanapun kita bergerak, baik adik-adik yang mencari kerja pasti wajib punya KTP. Kalau tidak punya KTP, selesai, tidak bisa. Iya, kalau di tenaga kerja AK1 harus KTP juga, harus Pak. KTP. Jadi mau nikah pun pakai KTP. Tidak punya KTP tidak bisa nikah. Bagaimana MC? Ya jelas. Jadi karena KTPL ini sangat mendasar untuk kebutuhan masyarakat, terkait juga kegiatan hari ini, maka kami dari Dukcapil hanya pada hari ini, siang ini hanya menyampaikan sedikit ada ekstra kehati-hatian terkait dengan syarat KTPL. Karena zaman digitalisasi hari ini Dirjen Dukcapil melalui Dirjen Dukcapil kami sudah memang perubahan dari KTP elektronik berubah menjadi KTP digital. Karena kita sudah masuk era digitalisasi. Ada beda-bedanya juga ya, pasti. Elektronik, digital ya, ada beda-bedanya. Dulu kalau elektronik berupa fisik, ya KTP fisik. Kalau KTPL digital itu dalam HP. Oke. Ini pemirsa yang ada di sini ya. Sekarang Pak Fuful bahwa saat ini sudah banyak modus-modus ya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencoba memalsukan dokumen KTPL-nya. Ya. Contoh, jangan sampai di peserta ini, misalnya saya kasih contoh, Muhammad Fuful dengan nick 747 Bau-Bau. Tapi dapat ketika dia bisa ke daerah tertentu,
dia lakukan perubahan niknya, seakan-akan tidak pernah melakukan tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga dia lakukan perubahan menjadi M full OD, sehingga dia memiliki dua nik. Dua nik bisa. Iya, bisa. Ada beberapa kasus di Kota Bau terdapat. Jadi hati-hati. Syarat ketentuan KTP ini harus betul-betul dicek. Betul Pak ya. Banyak ada pemalsuan. Hari ini juga Bang Fuful, kami melalui Dukcapil, melalui Pak Dirjen menghimbau kepada kami agar sering-sering menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan modus oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengaktifasi KTP digital melalui HP Android. Iya, ini pemirsa ya, pemirsa betul. Sentral Bottom Bang Full TV ini penting sekali ya. Wah, ternyata memang informasi kependudukan ini semakin ya. Kalau masyarakat tidak tahu ini karena proses perubahan tadi dari elektronik ke digital itu tadi Pak. Oke, lanjut Pak. Saya lanjut. Jadi melalui siang hari ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau dimanapun pemirsa dari SSBK agar mengetahuinya SBBF TV. SBBF TV sudah 3 kali post saya lupa Pak Kadis. Nggak apa-apa, kita santai aja Pak. Tapi kalau lupa ini pasti talewa-lewa yang ketiga kali ini. Saya ingatkan selalu. Jadi melalui siang hari ini bahwa Dukcapil tidak pernah melakukan pengaktifasi KTP digital melalui online. Karena banyak ada oknum tertentu menelpon misalnya Pak Fuful untuk mengaktifasi KTP digitalnya. Pak Fuful, kami bisa bantu untuk mengaktifasi KTP digital melalui online. Ini yang berbahaya nih. Ini berbahaya. Oke. Karena kami tidak pernah mengaktifasi KTP digital melalui online, pasti offline, berhadapan langsung dengan petugas kami. Karena barcode-nya itu di kami di Dukcapil. Karena kapan Bapak Ibu sekalian tergiur dengan itu, mengaktifasi melalui online dan mengirim barcode-nya, maka ada kemungkinan digandakan. Tidak. Dipalsukan dan bisa masuk di rekening mobile banking. Nah, ini tipuan. Bisa dia menguras harta. Oke. Karena memang sensitif sekali canggih sekarang, digitalisasi canggih. Karena semua urusan rekening, urusan pasti ada KTP. Jadi melalui itu dia bisa masuk melalui NIK dan barcode yang sudah dipalsukan. Ya itu, ini. Jadi kami sangat, dan beberapa kasus bahkan ASN itu penipuan terkuras rekeningnya. Artinya masih, alhamdulillah belum ada laporan untuk di Kota Bau. Masyarakat Kota Bau sudah cerdas menghubungi kami bahwa itu adalah penipuan. Ya itu. Makanya pada siang hari ini kami menyampaikan. Oke, terima kasih ya informasinya. Selanjutnya, sejak lahir tadi, gimana itu ceritanya sejak lahir, sejak bayi itu gimana itu ceritanya? Mau bicara tentang lahir lagi nih? Iya. Karena Dukcapil ini mengurus tentang lahir, kawin, mati. MC mau lahir kembali? Atau kita mau terbitan akta kematian? Boleh. Atau mau kawin lagi? Perubahan status. Tadi saya lihat MC kondang, dia mau perubahan status. Atau mau pisah kakak. Perubahan status Pak, makanya semua saya tanya masih jomblo? Ya ibu. Boleh. Dia mau perubahan status Pak, sekalian pisah kakak Pak, karena dia mau dibuang dari keluarga, beban keluarga. Oke. Silakan Pak Kadis menjelaskan mulai dari kita lahir ya. Jadi kalau proses kita ketika kita lahir, pasti Dukcapil akan menerbitkan akta kelahiran. Syaratnya apa? Pasti kartu keluarga. Terus surat keterangan lahir dari kelurahan, dokter atau rumah sakit, atau dukun beranak. Dukun beranak. Cukup itu. Pendamping ya. Dukun beranak bisa ya. Dukun beranak yang bermitra dengan bidan. Itu ya maksud saya. Itu hati-hati. Yang dukun beranak yang bermitra dengan bidan. Iya. Sah juga tanda tangan. Sah. Jangan yang dukun beranak bermitra dengan MC. Itu kawan. Oke. Ya lanjut Pak. Dari kakak tadi persyaratannya. Jadi setelah kita terbit akta lahir, pasti terbit NIK-nya. Ketika anak lahir dan sudah dokumen kependudukannya kami terbitkan, nomor induk kependudukannya ada, maka sah sebagai warga negara Indonesia tercatat.
Gitu. Nanti KTP-nya? Nanti KTP-nya ketika sudah berusia, nanti kami akan menerbitkan 3 dokumen, 3 in 1, 1 kali urusan, 3 dokumen yang kami cetakan. Pertama kartu keluarganya, akte lahirnya, dan kartu identitas anak. Yang warna pink ya Pak? Yang warna pink. Wow. Ya, karena anak itu hatinya masih pink, belum coklat, biru, apa segala macam, masih pink-pink. Betul Pak. Masih enak dipandang. Iya. Masih enak dipandang. Karena kalau saya pakai KTP ku warnanya coklat kemarin Pak. Coklat. Berarti Oh, pada percaya. sudah single parent. Ya, ini berbahaya kalau coklat ini. Dia karena coklat pengaruhnya asam urat. Oke. Oke. Ya, berarti memang dari kehidupan ya Pak Ya. Kadis ya. Dari kehidupan sejak lahir, perkawinan, mati. Ya, kawin mati. Oke. Kalau perkawinan, Yang perkawinan Pak. Ya, kalau perkawinan kami hanya mengurus menerbitkan dokumen akta perkawinan khusus non muslim. Non muslim. Yang beragama non muslim. Oke. Tapi kalau yang muslim ya dikuake. Oke. Nah, kalau kami hanya menerbitkan akta perkawinan bagi warga masyarakat yang non muslim. Oke. Terus namun yang muslim juga pengurusannya statusnya ya, pasti perubahan dicatat. status yang muslim ya melalui Dukcapil, dari belum kawin menjadi kawin, dari cerai menjadi cerai hidup, dari cerai meninggal istri atau suami menjadi cerai mati. Itu perubahan status pasti di Dukcapil. Jangan kita bahas lagi kawin belum tercatat hari ini, rawan. Oh iya. Ya, iya. karena ada istri di depan. Nggak apa-apa. Ya, berbahaya. Ya. Oke, ya jadi itu Terus, persoalan ya. mati. Ya, udah. Persoalan perkawinan ya. Terus kematian. Yang mati lagi Pak. Kalau Ya, kematian yang terakhir. syaratnya pasti Oke, Pak. kartu keluarga dan surat keterangan kematian dari rumah sakit, dari dokter boleh, Oke. utamanya dari surat keterangan dari pihak kelurahan sesuai dengan alamat KTPL. Oh iya, Ya, itu kematian. syaratnya saja itu. Ya. Keterangan dari lurah ya. Ya, tapi banyak modus lagi yang sekarang terjadi. Ini persoalan pinjam Ya. modal ini. Pinjam modal. Iya, pinjol. Ada utang di bank. Iya, atau iya. mau kawin lagi. Betul. Beberapa kasus di Kota Bau-Bau tahun 2024 itu marak. Sampai di awal 2025 masih ada. Akta kematian. Terbit akta kematian, syarat dan ketentuannya terpenuhi. Ada surat, ada kartu keluarganya. Ada surat keterangan kematian dari lurah. Ada. Oke. Dan pemohonnya ada. Iya. Salah satu contoh kasus, ada seorang laki-laki membawa syarat-syarat terpenuhi ketentuannya, syarat ketentuan terpenuhi di Dukcapil, melaporkan bahwa istrinya meninggal. Iya. Ya kan? Syarat ketentuan terpenuhi, kita terbitkanlah akta kematian istrinya. Iya. 3 hari kemudian dia tidak bisa, istrinya tidak bisa tarik bank apa, habis dia melapor, Gitu ya. kenapa saya mati ini. Berarti ada kasus Iya, ya. banyak ada mati. Kami datanglah di Dukcapil, kita cek iris matam, ternyata dia belum mati. Saya tanya, kenapa bisa begini? Ternyata suaminya mau kawin lagi. Oh. Nah, ini kan rawan. Oi. Tapi Ya, hati-hati Mama Aman. ya. Tapi verifikasinya Pak, verifikasinya kita santai ya. Ya, santai. Verifikasinya gimana itu Pak? Ya, gini. Artinya Dukcapil itu Pak harus Bang ada Mukul, verifikasi. ya, Dukcapil adalah dinas yang hanya bertugas mencatat peristiwa kependudukan. Kami hanya mencatat sepanjang syarat dan ketentuan terpenuhi, dicatat, kami terbitkan. Terbitkan. Iya, tidak ada alasan tidak terbitkan. Karena Dukcapil tidak masuk ke areal bab pendahuluan latar belakang. Oh. Tidak gitu. masuk situ. Kalau misalnya verifikasi tadi ya tanyakan di kelurahannya no. Iya. Kecuali kita ada kecurigaan baru bisa kita verifikasi, tapi kan tidak ada kecurigaan. Mungkin si suami datang sudah lesu, lemah. Ya. Ya. Mungkin sedikit tetesan air mata. Padahal dengan maksud tetesan air mata kebahagiaan, mau kawin lagi. Kan rawan ini. Oke, ini luar biasa ya. Pak mau tanya Pak. Oke. Ya. Ini Nanti tadi Pak, ya. ada pertanyaan Ya, katanya Teh. kalau warga negara asing yang lahir di sini Pak bagaimana? Apakah dikeluarkan juga nomor kependudukannya atau bagaimana Pak? Iya. Iya. Oh, warga WNA. Iya, WNA Pak. Iya. Karena kan kita biasa banyak kedatangan warga Ya. dari WNA Pak ya. Kalau untuk khusus WNA, dia harus memiliki kitab.
Kitab apa Pak? Apa saja itu kitabnya Pak? Kitab apa? itu izin menetap di sini. Oke. Jadi kitab itu apa ya? Lupa ya. Melalui imigrasi kaitannya? Melalui imigrasi. Jadi Kayak visa kali ya Pak? ya, bukan. Dia izin domisili bertempat Oke. tinggal di Republik Indonesia. Oh, iya. Itu kitab. Dia harus memiliki itu. Kalaupun lahir pada Kalau saat di itu. bawah 5 tahun, kami imigrasi kami menerbitkan yang warna hijau. Ya, tapi kalau di atas 5 tahun dia Iya. sudah menetap di Kota Bau-Bau, maka kami bisa menerbitkan dokumen kependudukannya. 5 tahun ke 5 atas. tahun ke atas. Tapi berdasarkan dari Imigrasi. Oke. Di beberapa ada warga negara asing sudah kami terbitkan kartu keluarganya dengan anaknya dan KTP-nya. Tapi KTP-nya berbeda warnanya. Yang Dia kayak- ada sedikit pink-pinknya. Yang Mr. Oke. Caleb ini apa? Hah? Yang Mr. Caleb ya? Ya. Yang Oke. Mr. Caleb. Lahir pun kita terbitkan Ya. akta lahirnya karena dia sudah dianggap warga negara asing yang sudah menetap Di- selama 5 tahun berturut-turut Di di Indonesia. Indonesia. di Kota Bau-Bau. Ada Siap. keterangan Kota Bau-Bau. kitabnya dari Imigrasi. Imigrasi. Ya, betul. ya itu. Oke. Kadis nanti lebih jelas lagi bagaimana nanti detailnya untuk kependudukan kita ya. Saya kembali ke Pak Pariwisata dulu. Nah, Sebelum ini Ibu MC Kandang tidak bertanya bagaimana mau proses. Sudah kemarin Pak perubahan dokumen kependudukannya sudah? Maksudnya Pak? Oh, sudah, Perubahan ya. Gimana Pak? Ya, perubahan status. status. Oh dari masih sama-sama menjadi mati dia Pak? Iya. Oh ya sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Saya tanya saja. Iya. Berarti terbuka lowongan pekerjaan Iya, hari ini. betul Pak. Betul sekali, Oh, Pak. Ya, bagi alhamdulillah. kaum laki-laki yang mau mendaftar. Oke. Tidak ada juga sih Tidak Pak. juga. Iya Pak. Iya. Oh ya Oke. sudah. Oke. Oke, makasih Pak Kadis sementara. Nanti sebentar lebih jelas kita lagi kependudukan kita di Kota Bau-Bau. Ya, selanjutnya saya kembali ke Pak Dr. Taufik sebagai Kadis Pariwisata di Kota Bau-Bau. Potensi tadi ada 17. Untuk di Bau-Bau sendiri, apa yang betul-betul mau prioritas yang mau diangkat ini Pak Kadis? Artinya wisata apa yang memang sebagai potensi kita kan sudah ada, tapi nantinya dia menjadi andalan begitu. Dan kemudian yang kedua kaitannya dengan pekerja-pekerja wisata ini kan terkait dengan tenaga kerja ini. Kualifikasi apa saja misalnya kalau mau bekerja di bidang kepariwisataan? Ya, silakan Pak Kadis. Baik, menarik. Selamat datang. Ada 2 Ibu-ibu dari Kadis Dharma Wanita. Jago-Jago. Ya, Ibu Kadis Capil dan Ibu Kadis Koperasi. Kadis Capil Ya, ada ya, di ya. kiri. Kalau Kadis Koperasi kayaknya masih di jalan. Ya, Nah, begitulah Om Harun dan Tante Mita bahwa ibu-ibu Dharma Wanita ini 1 kali 24 jam mengawasi suaminya. Ya. Untuk diketahui Om Fufu, Iya, ya. seseorang walaupun hanya 1/4 gelas bahan bakar bensin, niatnya keluar rumah untuk membahagiakan perasaan hati sekalipun juga hanya mengambil sebuah dokumenti foto, selfie, lihat sunset, makan tuli-tuli, nikmati saraba. Sebenarnya artikulasi wisata secara umum mereka keluar dari rumah dan menikmati, membawa harapan dan semangat hidup yang tinggi. Itulah sebenarnya Aktivitas filosofi pariwisata. Oke. Ya. Iya. Jadi seyogyanya kalau tadi dengan harapan bahwa seperti apa sih desain pariwisata ke depan, sebenarnya kita punya nilai falsafah yang sejak dulu. Cerita 484 tahun itu Ya. adalah kisah panjang perjalanan Kota Bau-Bau. Betul. Ya. Bagaimana memastikan kita nyaman tinggal, huni, mencari pekerjaan, kemudian berumah tangga. Ketika nyaman itu sebenarnya wisata dunia. Oke. Untuk menuju wisata akhirat. Ini sudah cerita filosofinya. Ya, filosofi. Namun kalau mau dibedah, karena harus kita mendapatkan yang spesifik
Betul. Sebenarnya apa sih keunggulan kita di Kota Bobo ini? Ya. Dari 3 tadi kategori jenis wisata, yang paling pas sebenarnya adalah wisata budaya. Ya, iya. Ini sangat selaras dengan visi misi pemerintah hari ini, mewujudkan Kota Bobo kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera dan bermartabat. Berbudaya yang pertama. Berbudaya. Seperti apakah yang berbudaya itu? Iya. Oke, lanjut Pak. Kira-kira begitu. Nah, jadi potensi budaya itu, contohnya apa ini Pak? Nah, tanpa sadar budaya orang Buton secara umum, Bobo secara khusus itu, kita mengikuti kalender Hijriah. Kita tarik Islam. Kembali ke Kesultanan Buton. Ya, kita tarik kembali. Ternyata hampir semua aktivitas itu dilakukan selaras dengan perjalanan kisah panjang pemerintahan masa lalu yang dari kerajaan menjadi kesultanan. Tapi kita lebih pas peradaban itu dengan peradaban Islam. Ini informasi menarik ya. Saya juga mungkin sebanyak Pak Dokter, saya juga baru sadar. Iya ya. Ternyata di Kota Bobo itu kegiatan kepariwisataan khususnya yang budaya mengikuti kalender Hijriah itu Pak. Betul sekali. Semacam contoh ya, saya ikuti selalu itu Pakandean Nana Melu. Itu kan 10 Muharram itu Pak. Hari Asyura. Kalau dikaitkan dengan sejarah kenabian, itu meninggalnya cucu Nabi. Kenapa kita mensantuni anak yatim? Tapi boleh, nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau diberi ruang, kesempatan. Seperti apa mengimprove supaya kita tidak kaku. Dan ada kreativitasnya di dalam. Nanti saya sebutkan. Nanti di pertemuan selanjutnya lagi lebih dalam. Tapi contoh yang kemudian bisa diangkat, kalau selama ini mungkin 10 Muharram itu Pakandean Melu, kita mengundang, kita mengusap, memberikan suapan dan memberikan sebagian keikhlasan kita yang disebut orang Buton biasanya pasali. Tapi dalam kajian kekinian dan keterbaruannya Pak Dr. Feki menyebutkan sebenarnya pada saat itu 10 Muharram saya menyebutnya bulan kemanusiaan Kota Bobo. Sosial kemanusiaan. Ya, bisa diangkat. Menyantuni anak yatim ini Pak. Ya, bisa diangkat lebih tinggi lagi sebenarnya. Menghimbau para undangan, para kelompok berjois, kalian boleh mengangkat, memastikan bahwa anak yang kalian angkat itu selesai SMA. Kalau perlu selesai kuliah, berarti dia bisa menjadi bapak orang tua asuh. Ini yang mungkin kita lupakan, bukan hanya sekedar kumpul, tapi memastikan anak-anak yang yatim atau piatu atau yatim piatu itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Kira-kira seperti itu kalau filosofi kalau kita tarik. Tapi kalau sepanjang itu mungkin diatur lebih lanjut tentang regulasinya dan kesempatan dibuka ruang kayak berupa sayembara. Ini nanti di pertemuan selanjutnya saya mau akan gali lagi nih, saya akan undang lagi kembali di banyak hal yang wisata itu ternyata ada wisata religinya, ada wisata yang spiritualnya. Jadi tadi potensi kita Pak, potensi kita itu yang budaya ya. Yang mungkin terakhir ini Pak, kaitannya dengan pekerja wisata ya, karena kita ini Dinas Tenaga Kerja juga sekarang ini lagi menerima ada perusahaan membuka lowongan kerja, tapi perusahaan yang mendaftar ini belum ada yang perusahaan pariwisata ini Pak. Baru hotel termasuk perusahaan. Apa saja syarat-syarat yang pekerja wisata itu? Ya, mungkin sekalian memotivasi angkatan kerja, sekalian memberikan penjelasan dan sekaligus closing statementnya Pak Kadis. Ya, silakan Pak Kadis. Baik, sangat menarik. Di samping kami harus berkolaborasi dengan OPD tenis lainnya, sebenarnya Dinas Pariwisata itu tinggal membranding, mempromosikan dan memasarkan. Tapi kalau syarat utamanya harus kecapil. Betul. Kalau mau urus sebuah lembaga, ada koperasi. Siap. Bagaimana cara meracik sebuah kegiatan UMKM kuliner? Ada UMKM, ada perindak, ada koperasi. Kalau soal penerangannya kurang bagus, minta tolong perhubungan. Kalau infrastrukturnya kurang
kasih tahu pemeliharaannya PU. Atau pemukiman. Seperti itulah kerja kolaborasi yang dibilang pentahelix. Stakeholder. Pentahelix itu ada 5 unsur, ada pemerintah, swasta, masyarakat sendiri, kemudian pelaku dan akademisi. Sebenarnya ditambah dengan media sebagai sumber informasi. Ini media juga ya. ini Pak. Ya. Inilah yang bisa mewujudkan. Kalau Dinas Pariwisata sendiri yang berkaitan dengan rutinitas kegiatannya sebenarnya ada beberapa hal mungkin, tapi tidak terlalu kelihatan. Tapi mudah-mudahan itu bisa berdampak. Beberapa kegiatan yang kita lakukan, pelatihan kepada homestay, pelatihan kepada pemandu selam, pemandu museum, pemandu guide itu ya. Ya, guide. Kemudian ada beberapa barista. Yang lupa sebenarnya kita ini kinerja kepariwisataan itu bukan diukur saja berapa jumlah yang berkunjung ke destinasi sebenarnya. Iya, sepakat itu. Seperti kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porprov. Bisa diukur PDRB, nilai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat itu atau pengusaha atau pebisnis itu ketika kita menjadi tuan rumah pada saat itu bisa di antara kegiatan lainnya ternyata urusan kepariwisataan pada saat itu masuk dong persentase tertinggi peningkatannya. Iya kan. Apa itu? Ya, betul. Ya. Sebab hotel, resto, tempat makan, tempat hiburan, dan spot-spot destinasi itu menjadi satu kesatuan bahwa di Kota Bau-Bau seperti itulah penataan pengelolaannya. Oh iya, tidak disadari. Tidak disadari. Dan akhirnya saya buka datanya pada saat kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porprov itu mencapai 8,6 miliar. Luar biasa. Selama penyelenggaraan. Itu ternyata itu kerja-kerja pariwisata semua. Ya. Kapan orang sudah berkunjung ke daerah lain kan pingin mau menikmati suasana. Betul sekali. Itu sudah berpariwisata dong Pak. Seperti itulah. Oke. Siapa yang berkewajiban menjaga? Pelaku, masyarakat dan pemerintah sebagai pengayom dan pemfasilitasi. Motivasi kepada angkatan kerja, calon pencari kerja. Ini ada Om Harun ini, ada yang mau bertanya. Oh iya. Iya, sedikit Pak. Boleh. Atas kesempatan yang diberikan. Begini Pak, saat saya kuliah dulu ada pertanyaan dari senior saya Pak. Apa yang membedakan kamu dengan daerah lain? Terus saya jawab sarung. Sarung itu sama, seperti misalnya Buton dengan Muna ada kesamaan, Buton dengan Wakatobi ada kesamaan. Jadi saya jawab bahasa. Tapi kan Pak, sekarang banyak anak muda yang tidak dalam hal ini secara besar budaya adalah yang membedakan adalah identitas kita yang membedakan dengan daerah lain. Tapi sekarang banyak anak muda yang tidak mengenal budayanya sendiri, termasuk saya masih sedikit Pak. Masih sedikit saya mengetahui budaya saya sendiri. Yang saya mau tanyakan, apakah ada tempat khusus atau bagaimana cara kita mengetahui budaya kita sendiri Pak? Wah, kayak sejarah ini gitu ya. Menarik ini cerita budaya. Berikutnya Om Pupu, nanti Kadis Kebudayaan diajak juga ya. Oh iya. Oke. Ya. Nanti kita bolehlah sedikit kita sharing. Pak Dokter ini kan budayawan juga ini. Seniman, budayawan, apa semua lengkap juga. Kakak Harun pikirnya pariwisata masih gabung dengan kebudayaan. Sekarang pariwisata berdiri sendiri, kebudayaan gabung dengan dinas pendidikan, Kakak. Tapi benar itu. Tapi masih bisa, masih ada. Tahun depan sepertinya nomenklatur struktur organisasi pemerintah Kota Bau-Bau bisa jadi itu di merger dan digabung kembali. Kembali lagi. Untuk efisiensi. Tapi semangat efisiensi di daerah Om Pupu. Betul. Di pusat kenapa ada Kementerian Kebudayaannya? Itu yang justru sebaliknya kebudayaan harus bisa berdiri sendiri. Harusnya. Tapi sudahlah itu menjadi gawean pemerintah, artinya penentu kebijakan di atas. Okay. Menarik tadi soal apa yang menjadi pembeda dengan daerah lain. Akhirnya cerita kebudayaan ini adalah cerita panjang perjalanan kisah kita. Nah, adakah yang berempati, yang bersimpati untuk mengetahui? Salah satu contoh, sebelum kenal dirimu, kenal budayamu, saya hanya mau bertanya, Om Harun, kira-kira masih hafal enggak nama bapak kakeknya? Nah, kembali ke situ. Ya. Kakek masih bisa biasa ya. Kakek. Tapi bapaknya kakek. Nah, itulah yang kadang sudah mulai hilang. Sampai ke situ tuh nilai-nilai yang paling sakral di urusan kebudayaan ini kita tidak akan pernah cerita ulang tahun yang ke-24 kalau kita tidak menghargai founding father
cerita yang 484 tahun Kota Bau-Bau. Jadi Om Pupu, betul. Kajian itu kemarin karena saya pikir ada salah satu momen yang namanya kegiatan di dalam benteng yang disebut Santiago. Oh iya, Santiago. Biasanya nanti di pertengahan atau hampir-hampir di akhir rangkaian HUT Kota, insya Allah kami mendorong Santiago itu harus sebelum kita pembukaan acara kegiatan pemerintahan untuk hari ulang tahun Kota Bau-Bau itu harusnya dia disegerakan, harusnya diutamakan. Mari kita ziarah dulu, mari kita mengingat masa lalu dulu sebelum kita mulai hari ini. Sangat sensitif. Jadi itu sederhananya seperti itu. Budaya Buton itu lebih jauh budaya itu ya kesepakatan secara turun-temurun yang tetap dilakukan, ada hubungannya dengan local wisdom. Tapi ingat, yakin saya saudara-saudara kita, adik-adik kita yang lagi berburu kemampuan untuk mengadu nasib ini menjadi local genius. Kecemerlangan lokal yang harus mampu beradaptasi dengan tuntutan kekinian. Local wisdom tidak boleh ditinggalkan, tapi kita harus mampu beradaptasi dengan kekinian. Itu yang kami biasa sebut local genius. Kecemerlangan lokal. Iya. Motivasi kepada pencari kerja. Ya. Semangatnya jangan pernah takut untuk melakukan usaha mencapai hal yang tertinggi. Jangan pernah gengsi, jangan takut ya. Jangan pernah takut untuk melakukan itu. Sebab orang yang tumbuh kuat, akar tumbuh mulai dari bawah. Mulailah usaha ini dari bawah dan silakan mencoba. Kalian akan mendapatkan hal yang positif di balik perjuangan itu. Luar biasa. Saya apresiasi kepada Pak Dokter ini, motivasi kepada kita ya, kepada pencari kerja ini. Mulai dari akar itu ya, jangan pernah takut kita mencoba sesuatu itu ya. Oke, saya kembali ke Pak Kadis Capil dan sekalian mungkin menjelaskan tentang kependudukan kita di Kota Bau-Bau ini, sekalian memotivasi untuk tenaga kerja ini, calon-calon pencari kerja sebagai closing statementnya Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Ya. Cek ya. Makasih Bang Fuhul. Untuk Dinas Dukcapil, saya kira kami sangat berharap kepada tes cek ya. Saat ini Kota Bau-Bau, masyarakat Kota Bau-Bau dari jumlah 162.000 jiwa yang baru melaksanakan perekaman KTPL sebanyak 95% lebih dari total jumlah 114 masyarakat Kota Bau-Bau usia 17 tahun ke atas yang wajib KTP baru 109 orang. Jumlah kita penduduk Pak ini 162.000 jiwa. 162.000 ya penduduk masyarakat. Dari yang wajib KTP itu sebanyak 114.000 wajib KTP yang telah berusia 17 tahun ke atas. Ya, namun yang telah melakukan perekaman KTPL dan sudah memiliki KTPL itu baru 109. Jadi ada sebanyak 4% lebih yang belum melakukan perekaman KTPL. Jadi harapan kami dari Dinas Dukcapil kepada masyarakat Bau-Bau agar bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun ke atas sebaiknya uruslah dokumen kependudukan berupa KTPL-nya, karena KTPL itu adalah kebutuhan mendasar, bukan kebutuhan dasar ya, kebutuhan mendasar. Ya, yang paling dasar, yang mendasar. Iya. Berbeda dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan mendasar. Ya, kebutuhan yang mendasar. Karena kalau tanpa identitas kependudukan kita tidak bisa apa-apa. Nah, gitu. Karena syarat urusan mau kemana-mana KTP, mau hilang emas, rumah terbakar, apa segala macam, dompet hilang, diambil sama MC. KTP. Yang diurus duluan adalah KTP. Lapor di polisi KTP dulu. Ya, mau lapor polisi mana KTP-nya? Ke Dukcapil dulu.
Iya. Bagaimana Ibu MC? Ya, iya, ini penting ya. Ini penting sehingga dokumen kepenuhan kebutuhan yang mendasar. Ya, Jadi sehingga karena yang mendasar maka uruslah KTPL di Dukcapil dan untuk KTP digital jangan tergiur, jangan ketika ada oknum yang menelpon untuk aktivasi KTP secara online itu adalah penipuan. Kami tidak melayani secara online tapi secara offline, tatap muka, berhadapan-hadapan. Jadi saya kira itu dari Dukcapil karena motivasi kepada calon pencari kerja. Motivasi ke MC atau calon pencari kerja. Untuk motivasi pencari kerja, hari ini adalah hari yang ketiga dan terakhir. Sebenarnya bukan terakhir. Setiap hari bisa kita menerima mencari pekerjaan. Tapi momen yang dikoordinir oleh pemerintah secara SOP pada hari ini 3 hari. Manfaatkanlah adik-adikku sekalian dalam momentum Job Fair Kota Bau-Bau pada tahun ini untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Mudah-mudahan dengan adanya Job Fair kita adalah salah satu peluang kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu jangan menyerah. Karena hari ini bukan hari, belum kiamat. Bukan hari terakhir. Tapi menjadi awal kita membuka lembaran baru menjadi lebih baik lagi. Saya kira begitu MC. Iya Pak, Pak. Masih bahas job lagi nih Pak ya. Makasih. Ada pertanyaan kah? Kalau saya Pak, terima kasih. Alhamdulillah sudah cukup Pak, saya sudah cukup. Baik. Kita sudah sangat mengerti Pak, terima kasih Pak. Nanti saya juga mau perbaharui KTP Pak, menjadi gadis kembali. Status. Iya, baru lahir Pak. Baru lahir. Nanti saya juga Pak Kadis, nanti Pak Kadis siap menjawab ya, Pak Dokter juga siap menjawab di channel kami Sentral Buton Bang Full TV. Biasa ada komentar-komentar itu yang mempertanyakan biasa. Nanti saya buka juga layanan bisa menjawab langsung itu Pak Kadis. Oke, terima kasih. Baik, karena waktu sebelum ditutup kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Kadis Kadis Disnaker yang telah mengundang kami. Ini momen sangat berbahagia sekali. Ibu Kadis dan seluruh jajaran staf Kabid Disnaker, momen ini sangat momen luar biasa. Pahalanya luar biasa. Menjadikan orang yang tidak mendapat pekerjaan jadi mendapatkan pekerjaan yang layak, itu suatu amal perbuatan yang memang mendapatkan pahala. Amin. Terima kasih. Silakan. Izin Pak Fufu, saya betul informasi laporan kegiatan kebetulan ada abang senior mentor kita Pak Kadis Perindak. Saya bagian juga sering membagi informasi. Orang bilang kitanya Facebooker, katanya juga sudah FB Pro. Saya hanya mau bilang kegiatan pembukaan beberapa hari yang lalu sampai tadi pagi saya lihat yang like dan menyaksikan atau membaca berita terkait penyelenggaraan Job Fair kita di 2025 ini mencapai 3.000-an. Masya Allah. Mudah-mudahan ada salah satu atau 2 orang yang memang gara-gara informasi itu mereka datang ke lokasi Job Fair hari ini. Insya Allah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih moderator, terima kasih MC seluruhnya, dan sana teman saya, follower saya, kami berteman di dunia maya. Pemirsa SBB TV juga ada ya. Oke, makasih. Saya Bang Fuful akan segera undur diri di ruang tonton ada, dan diskusi-diskusi ringan berikutnya nanti saya undang khusus lagi nih Pak, kita agendakan lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kepala Dinas Pariwisata tetap di tempat Pak. Kami